Jack Walker melangkah keluar dari pesawat dengan menghela napas panjang, membiarkan udara lembab khas daerah tropis menyentuh kulitnya. Matahari bersinar terik di atas kepala, membuat kacamata hitam yang ia kenakan terasa seperti penyelamat kecil dari teriknya siang itu. Bandara kecil yang dipenuhi turis berwajah ceria menyambutnya, kontras dengan pikirannya yang masih dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Dia bukan lagi seorang tentara. Tidak ada lagi misi penyelamatan, tidak ada lagi baku tembak di medan perang. Di tempat ini, di pulau yang dijuluki surga tropis, dia hanya ingin menjadi seorang turis biasa yang menikmati kebebasan, atau setidaknya, itulah yang ia yakini. Duduk di dalam taksi yang membawanya ke penginapan, Jack memperhatikan keindahan alam yang terbentang di luar jendela. Pohon kelapa melambai-lambai di sepanjang jalan, angin laut membawa aroma asin yang menenangkan. Namun, di balik semua keindahan itu, sesuatu terasa janggal. Dia melihat beberapa pengendara motor dihentikan oleh petugas berseragam di pinggir jalan. Beberapa tampak memberikan uang dengan raut wajah terpaksa, lalu pergi begitu saja. Jack mengernyit. Dia pernah melihat pola seperti ini di negara-negara yang dilanda korupsi saat masih bertugas. Tapi ini bukan perang, bukan zona konflik. Ini seharusnya tempat di mana orang datang untuk melarikan diri dari kekacauan. Begitu tiba di penginapan, Jack disambut dengan ramah oleh pemiliknya, seorang pria tua bernama Pak Wayan. Dengan senyum hangat, Pak Wayan mengantarnya ke kamar yang menghadap langsung ke pantai. Di sini aman, tapi ada hal yang harus kau ketahui, kata pria itu pelan, suaranya berubah serius. Jack mengangkat alis, penasaran. Turis sebaiknya berhati-hati. Ada beberapa orang berseragam yang sering mencari keuntungan dari orang asing. Jika mereka menghentikanmu di jalan, tetap tenang, jangan melawan, dan kalau bisa, berikan saja apa yang mereka minta. Jack tersenyum tipis, mencatat peringatan itu di dalam pikirannya. Dia bukan tipe orang yang mudah ditekan, tapi dia juga tidak ingin mencari masalah di negara asing. Malam harinya, Jack duduk di balkon kamarnya, menyesap bir dingin sambil menikmati suara ombak yang menghantam pantai. Angin berhembus sejuk, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia merasa damai. Namun, perasaan itu hanya bertahan sebentar. Dalam pikirannya, kenangan-kenangan lama mulai muncul, teman-teman yang gugur di medan perang, teriakan perintah di radio, bau mesiu yang menyengat di hidungnya. Dia menutup mata, mencoba mengusir bayangan itu. Aku hanya turis, gumamnya pada dirinya sendiri, seolah ingin meyakinkan hatinya. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia tahu bahwa naluri bertarungnya tidak pernah benar-benar pergi. Sementara Jack berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah liburan biasa, di sudut lain kota, sekelompok oknum polisi sudah bersiap melakukan patroli malam mereka. Mereka mencari mangsa berikutnya, dan tanpa mereka sadari, target mereka kali ini bukanlah turis biasa. Malam ini, takdir akan mempertemukan mereka dengan seseorang yang seharusnya tidak mereka usik. Dan ketika itu terjadi, kekacauan tak terhindarkan akan menyelimuti pulau yang damai ini. Pagi itu, Jack terbangun lebih awal dari yang ia perkirakan. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, mewarnai langit dengan semburat jingga yang menenangkan. Namun, bukan keindahan pagi yang membangunkannya, melainkan mimpi buruk yang kembali menghantuinya, bayangan tubuh berseragam yang terkapar berlumuran darah, suara letusan senjata yang menggema di telinganya. Dia mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Ini seharusnya liburan, bukan medan perang. Dengan enggan, Jack bangkit, mengenakan pakaian kasualnya, lalu berjalan keluar untuk mencari sarapan. Di warung kecil dekat pantai, Jack duduk di bawah payung besar, menikmati sepiring nasi goreng yang mengepul. Saat itulah seorang pria tua dengan wajah penuh keriput duduk di bangku sebelahnya. Turis baru, ya, tanyanya dengan suara parau. Jack menoleh dan mengangguk sambil tersenyum. Aku Wayan, sahabat pemilik penginapanmu, lanjutnya. Jack menyimak saat pria itu menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melanjutkan. Kau tampaknya pria yang tangguh,
tapi dengarkan baik-baik, jangan terlalu percaya pada seragam di sini. Banyak yang bukan pelindung rakyat, melainkan pemburu uang. Matanya yang tajam menatap Jack seolah menekankan peringatan itu. Jack tidak langsung menjawab, ia hanya menyesap kopinya perlahan, mencoba memahami maksud dari ucapan pria tua itu. Aku sudah mendengar sesuatu tentang itu, akhirnya Jack berkata. Tapi ini bukan pertama kalinya aku melihat hal seperti itu. Bedanya, kali ini aku tidak sedang bertugas. Pak Wayan tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir seseorang yang sudah terlalu lama menyaksikan ketidakadilan. Kau mungkin bukan tentara lagi, nak, tapi naluri bertarungmu masih ada. Aku bisa melihatnya dari caramu duduk, caramu mengamati orang-orang di sekitarmu, katanya sambil menunjuk ke arah Jack dengan rokoknya. Percayalah, jika mereka mengincarmu, kau harus memilih, menyerah, atau bertarung. Jack hanya tersenyum tipis. Dia datang ke tempat ini untuk menghindari kekerasan, bukan mencarinya. Namun, sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa peringatan Pak Wayan bukan sekadar omong kosong. Seolah tak ingin memperpanjang pembicaraan, Jack menghabiskan makanannya dan membayar sebelum beranjak pergi. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, Pak Wayan menambahkan dengan suara yang lebih pelan, malam ini, hindari jalanan sepi. Mereka suka berburu di saat orang lain terlelap. Jack berhenti sejenak, lalu mengangguk tanpa menoleh ke belakang. Sepanjang hari, Jack mencoba mengabaikan kata-kata pria tua itu. Dia menyewa skuter dan menjelajahi sudut-sudut pulau, menikmati keindahan alam yang memanjakan mata. Namun, setiap kali dia melihat seorang polisi berdiri di pinggir jalan, pikirannya kembali ke peringatan tadi pagi. Dia ingin percaya bahwa dia hanyalah turis biasa, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu dunia ini tidak pernah seindah yang terlihat. Dan ketika malam mulai menjelang, Jack merasakan sesuatu yang tidak nyaman menggelayuti pikirannya. Entah kenapa, naluri bertahan hidupnya mulai berbisik bahwa badai sedang mendekat, dan kali ini, dia tidak akan bisa menghindarinya. Langit malam di pulau itu begitu indah, bertabur bintang yang berkilauan di atas lautan gelap yang tenang. Jack mengendarai skuternya perlahan, menikmati angin malam yang menerpa wajahnya. Jalanan mulai sepi, hanya sesekali ia berpapasan dengan kendaraan lain yang melaju dengan santai. Namun, meskipun suasana terlihat damai, ada sesuatu yang mengusik batinnya. Naluri bertahan hidupnya, naluri yang telah menolongnya dalam banyak pertempuran, berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, ketika ia memasuki jalan yang lebih sunyi, dua sosok berseragam muncul dari kegelapan, mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jack menarik rem perlahan, menghentikan skuternya beberapa meter di depan mereka. Kedua polisi itu berjalan mendekat dengan ekspresi yang tidak bersahabat. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh gempal dengan wajah penuh kecurigaan, melangkah lebih dulu. Turis, ya, suaranya berat, matanya meneliti Jack dari atas ke bawah. Kau melanggar aturan, tahu. Tidak boleh berkendara di malam hari tanpa pemeriksaan. Jack mengerutkan dahi. Saya tidak tahu ada aturan seperti itu, jawabnya santai, tapi tetap waspada. Polisi kedua, yang lebih kurus dengan mata tajam seperti elang, menyeringai. Ya, aturan. Baru. Tapi jangan khawatir, kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang lebih sederhana. Tangannya terulur, menepuk kantong jaket Jack seolah meminta sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Jack menghela napas dalam. Peringatan Pak Wayan melintas di benaknya. Ini bukan sekadar patroli biasa, ini pemalakan yang sudah sering mereka lakukan pada turis lain. Jack tetap tenang. Saya hanya membawa sedikit uang tunai, katanya sambil merogoh saku, pura-pura mencari dompetnya. Kedua polisi itu semakin mendekat, ekspresi mereka penuh keyakinan bahwa mangsanya tidak akan melawan. Tapi Jack bukan turis biasa. Dia memperhatikan bagaimana polisi gempal itu berdiri sedikit terlalu dekat, tangan kirinya menggantung di pinggang, mungkin di dekat senjata atau alat pemukul. Yang kurus, meskipun tampak lebih santai,
jelas lebih licik dan mungkin lebih berbahaya. Saat polisi gempal itu meraih lengan jaketnya, Jack bergerak lebih cepat dari yang bisa mereka duga. Dengan satu gerakan kilat, dia menangkap pergelangan tangan pria itu dan memutarnya ke belakang, membuatnya berteriak kesakitan. Sebelum polisi yang lain bisa bereaksi, Jack mengayunkan sikunya ke wajah pria gempal itu, membuatnya tersungkur ke tanah dengan hidung berdarah. Yang kurus mencoba menarik sesuatu dari ikat pinggangnya, mungkin pisau atau pentungan, tapi Jack lebih cepat. Satu tendangan keras menghantam dadanya, membuatnya terlempar ke belakang, terbatuk-batuk kesakitan. Jack berdiri di antara mereka, nafasnya stabil, matanya tajam seperti elang berburu mangsa. Malam ini, para pemburu telah memilih target yang salah. Polisi gempal itu mengerang di tanah, tangannya menutupi hidung yang kini berlumuran darah. Sementara itu, polisi kurus yang baru saja menerima tendangan telak masih berusaha mengatur napasnya, terkejut dengan kecepatan dan kekuatan Jack. Tidak ada yang menyangka bahwa turis yang tampak biasa ini bisa melawan balik dan melawan dengan sangat ganas. Jack berdiri di antara mereka, rahangnya mengeras, tubuhnya masih dalam posisi bertarung. Di dalam kepalanya, insting bertahan hidupnya sudah mengambil alih. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi lawan dalam situasi genting, tapi kali ini, musuhnya bukan prajurit bersenjata, melainkan serigala berbulu domba yang menggunakan seragam sebagai topeng. Polisi kurus itu menyadari bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu sekarang, mereka akan kehilangan kendali sepenuhnya. Dengan sisa tenaga, dia merogoh kantong jaketnya dan menarik keluar sebuah pentungan besi. Dengan teriakan marah, dia mengayunkan senjatanya ke arah kepala Jack. Tapi Jack telah melihat serangan semacam ini berkali-kali. Dengan refleks seorang veteran tempur, dia menunduk, menghindari ayunan itu, lalu membalas dengan pukulan brutal ke perut pria itu. Polisi kurus itu membungkuk kesakitan, tapi Jack tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Dalam satu gerakan cepat, Jack menangkap lengannya, menariknya ke belakang, lalu menghantamkan lututnya ke wajah pria itu. Dentuman keras terdengar ketika kepala polisi itu menghantam tanah. Polisi gempal yang masih tergeletak di tanah melihat rekannya tersungkur dan panik. Dengan tangan gemetar, dia meraba sabuknya, mencoba menarik pistol dari sarungnya. Namun sebelum dia bisa mengangkat senjatanya, Jack sudah melompat ke arahnya. Dengan cekatan, Jack menendang pergelangan tangan pria itu, membuat pistolnya terlempar beberapa meter ke dalam gelap. Jack lalu mencengkeram kerahnya, menarik wajah pria itu hingga hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya sendiri. "Kau pikir bisa mempermainkan orang seenaknya?" Suara Jack rendah, penuh amarah yang tertahan. Polisi itu hanya bisa terengah-engah, ketakutan terlihat jelas di matanya. Jack akhirnya melepaskan genggamannya, membiarkan pria itu jatuh terhuyung ke tanah. Dia tidak ingin membunuh mereka, tapi dia memastikan mereka tidak akan pernah melupakan malam ini. "Ambil temanmu, pergi dari sini," katanya dingin. "Dan jangan pernah mencoba ini lagi." Polisi gempal itu dengan panik merangkak menuju rekannya yang masih setengah sadar, lalu dengan susah payah menyeretnya menjauh. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Jack mengamati mereka hingga bayangan mereka menghilang dalam gelap, lalu menarik napas dalam-dalam. Hening kembali menyelimuti malam. Jack berdiri di sana beberapa detik, mendengarkan suara ombak di kejauhan, mencoba menenangkan pikirannya. Dia tahu ini belum selesai. Polisi-polisi itu pasti tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan seperti ini. Mereka akan mencari cara untuk membalas. Tapi Jack tidak peduli. Jika mereka ingin perang, maka mereka baru saja memilih musuh yang salah. Dengan langkah tenang, Jack berjalan kembali ke skuternya, menyalakan mesinnya, lalu melaju pergi, meninggalkan jejak ketakutan di jalanan malam yang sunyi. Jack melajukan skuternya dengan kecepatan sedang, pikirannya masih dipenuhi ketegangan dari perkelahian barusan. Di satu sisi, dia merasa lega karena berhasil menghindari pemerasan, tetapi di sisi lain, dia tahu ini belum berakhir.
Polisi yang baru saja ia hajar bukanlah tipe orang yang akan menerima kekalahan begitu saja. Mereka pasti akan mencari cara untuk membalas, dan dengan kekuasaan yang mereka miliki, situasi bisa dengan cepat berbalik menjadi berbahaya. Jack menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dia berharap bisa menghabiskan liburan ini dengan damai, tapi sepertinya takdir berkata lain. Sementara itu, di sudut kota, dua polisi yang babak belur itu tiba di sebuah kantor kecil yang gelap. Kepala mereka masih berdenyut, harga diri mereka hancur lebur. Dengan wajah penuh amarah, mereka melaporkan insiden tersebut kepada atasan mereka, seorang perwira yang dikenal kejam dan tak segan menggunakan kekerasan untuk menutupi aibnya. "Turis itu menyerang kami. Dia bahaya. Dia harus ditangkap," teriak polisi gempal dengan nada penuh dendam. Sang perwira, seorang pria berkumis dengan tatapan tajam, mendengarkan dengan ekspresi dingin sebelum akhirnya mengangguk. "Kalau begitu, kita ubah cerita," katanya dengan suara rendah tapi penuh ancaman. "Mulai sekarang, dia bukan korban pemalakan, dia adalah kriminal berbahaya yang menyerang polisi tanpa alasan." Dalam hitungan jam, berita mulai menyebar. Poster digital dengan wajah Jack terpampang di media sosial lokal, disertai peringatan bahwa dia adalah buronan asing yang menyerang aparat dan melarikan diri. Polisi-polisi di pulau itu mulai berpatroli dengan lebih agresif, menghentikan kendaraan yang mereka curigai. Jack, yang baru saja tiba di penginapannya, tidak menyadari bahwa wajahnya kini menjadi target perburuan. Namun, tak lama setelah ia masuk ke kamarnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul, "Kau dalam bahaya. Polisi mencarimu. Jangan kembali ke kota. Aku bisa membantumu. Temui aku di hutan dekat Pura Tua sebelum fajar." Jack membaca pesan itu berulang kali, pikirannya berputar cepat. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah ini jebakan? Namun, nalurinya mengatakan bahwa bertahan di tempat ini terlalu berisiko. Jika polisi mencarinya, penginapan ini akan menjadi tempat pertama yang mereka periksa. Dengan cepat, Jack mengemasi barang-barangnya ke dalam tas kecil. Dia mengintip keluar jendela, jalanan masih sepi, tapi tak lama lagi tempat ini pasti akan dikepung. Dia harus pergi sekarang, sebelum semuanya terlambat. Dengan hati-hati, Jack keluar melalui pintu belakang penginapan dan menyelinap ke gang-gang sempit. Setiap langkahnya dipenuhi kewaspadaan, setiap suara kecil membuatnya menoleh dengan waspada. Dia kini bukan lagi turis biasa. Dalam satu malam, dia telah menjadi buronan. Dan jika ingin bertahan, dia harus berpikir dan bergerak seperti seorang prajurit lagi. Dengan langkah cepat dan penuh determinasi, Jack menghilang ke dalam kegelapan malam, menuju pertemuan yang bisa menjadi satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya, atau malah jebakan yang akan mengakhiri segalanya. Jack bergerak cepat di antara gang-gang sempit, tubuhnya menyatu dengan bayangan malam. Setiap suara langkah kaki yang terdengar membuatnya semakin waspada. Dia tahu polisi sedang mencarinya, dan dengan kuasa yang mereka miliki, mereka bisa menyebarkan informasi ke seluruh pulau dalam hitungan jam. Wajahnya kini bukan lagi wajah seorang turis biasa, dia adalah target, buronan yang harus ditemukan dengan segala cara. Jack mengencangkan ranselnya dan terus berjalan ke arah luar kota, menuju hutan yang disebut dalam pesan misterius itu. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa mengandalkan instingnya. Di jalan utama, beberapa polisi berjaga di persimpangan, mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Jack mengintip dari balik tembok tua, menyadari bahwa dia tidak bisa melewati jalan besar tanpa menarik perhatian. Dia harus mencari jalur lain. Dengan cepat, dia menyusuri tepi perkampungan, menyelinap melewati rumah-rumah kayu yang sebagian besar telah terlelap. Anjing-anjing liar yang berkeliaran menatapnya dengan mata tajam, tapi mereka tetap diam, seolah mengerti bahwa pria ini bukan ancaman bagi mereka. Setelah beberapa menit berjalan, Jack menemukan jalur setapak yang mengarah ke dalam hutan. Tanpa ragu, dia masuk ke dalam kegelapan, meninggalkan cahaya lampu kota di belakangnya.
Begitu berada di dalam hutan, suara gemerisik daun dan nyanyian jangkrik mengelilinginya. Udara di sini lebih dingin, dan tanah yang lembab membuat setiap langkah terasa licin. Jack berhenti sejenak, mengatur napasnya, lalu mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa pesan tadi. Tidak ada balasan baru, hanya pesan singkat yang menyuruhnya datang sebelum fajar. Siapapun ini, lebih baik dia bisa dipercaya, gumamnya pelan. Tapi dalam situasi ini, dia tidak punya banyak pilihan. Jika tetap di kota, dia pasti tertangkap. Tiba-tiba, Jack mendengar suara ranting patah di belakangnya. Seketika, dia merunduk dan bersembunyi di balik semak-semak, menajamkan pendengarannya. Langkah kaki mendekat, seseorang mengikutinya. Jack merogoh saku jaketnya dan menggenggam pisau lipat yang selalu ia bawa, jaga-jaga jika dia harus bertarung lagi. Dari bayangan pepohonan, dia melihat sosok bergerak perlahan, tampaknya mencari sesuatu atau seseorang. Jack menahan napasnya, memastikan tidak ada suara yang bisa mengkhianati keberadaannya. Saat langkah itu semakin dekat, adrenalin Jack memuncak. Jika ini adalah orang yang mengirim pesan, dia harus siap. Jika ini adalah polisi, maka dia harus bertindak sebelum mereka sempat bereaksi. Ketika sosok itu akhirnya muncul ke dalam cahaya rembulan yang menerobos sela-sela dedaunan, Jack bersiap menyerang. Namun, sebelum dia bisa bergerak, suara pelan namun tegas menghentikannya. "Jangan lakukan itu, kau tidak punya banyak teman di tempat ini." Jack menatap pria itu dengan tajam, wajahnya tirus dengan mata tajam yang penuh kewaspadaan. "Namaku Igede," katanya lagi. "Aku bisa membantumu, jika kau bersedia mendengarkan." Jack tidak menurunkan kewaspadaannya, tapi dia juga tahu bahwa pria ini mungkin satu-satunya jalan keluar dari mimpi buruk ini. Dengan perlahan, dia mengendurkan genggamannya pada pisaunya. "Bicara," katanya dingin. "Malam ini, nasibnya berada di tangan orang asing yang mungkin bisa menyelamatkannya atau mengkhianatinya." Jack menatap pria di depannya dengan mata penuh kewaspadaan. Igede, seperti yang ia perkenalkan, berdiri tegap di antara bayangan pepohonan, sorot matanya tajam seperti seseorang yang sudah terbiasa hidup dalam bahaya. Malam terasa semakin sunyi, hanya suara dedaunan yang bergesekan ditiup angin. Jack masih menggenggam pisaunya, meskipun sedikit mengendurkan cengkeraman. "Kau bilang bisa membantuku," ucapnya pelan, suaranya syarat dengan ketidakpercayaan. "Kenapa aku harus percaya padamu?" Igede menghela napas pendek sebelum melangkah lebih dekat, namun tetap menjaga jarak yang cukup agar Jack tidak merasa terancam. "Karena aku tahu siapa yang sedang mengejarmu, dan aku tahu kau tidak akan selamat sendirian," katanya. "Polisi di pulau ini bukan sekadar pemalak jalanan. Mereka punya koneksi kuat, dan jika mereka menganggapmu sebagai ancaman, mereka tidak akan berhenti sampai kau menghilang, entah itu ditangkap atau dibunuh." Jack memperhatikan ekspresi pria itu, mencoba menangkap tanda-tanda kebohongan. Tapi dari nada suaranya, Igede tampak mengatakan yang sebenarnya. Jack tetap diam beberapa detik, mempertimbangkan pilihan yang ada. Dia bisa saja kabur sendiri, tapi tanpa kontak lokal dan informasi yang akurat, dia hanya akan berakhir menjadi target empuk. "Jika kau benar-benar bisa membantuku, aku butuh lebih dari sekadar peringatan," akhirnya Jack berkata. "Aku butuh tempat bersembunyi, dan aku butuh cara untuk keluar dari pulau ini." Igede tersenyum tipis, seolah sudah menduga jawaban itu. "Aku sudah menyiapkan tempat aman. Tapi sebelum itu, kita harus bergerak. Polisi mungkin sudah menyisir daerah ini." Tanpa menunggu lebih lama, Igede berbalik dan memberi isyarat agar Jack mengikutinya. Mereka berjalan cepat melewati jalur hutan yang lebih dalam, di mana pepohonan semakin rapat dan tanah semakin sulit dilalui. Jack tetap waspada, tapi dalam hati ia mengakui bahwa pria ini memang mengenal daerah ini dengan baik. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah gubuk kayu tua yang tersembunyi di antara rimbunnya pepohonan. "Di sini kau bisa beristirahat sejenak," ujar Igede sambil membuka pintu.
Kita akan menyusun rencana sebelum fajar. Jack melangkah masuk ke dalam gubuk yang sederhana namun cukup aman dari pandangan luar. Ia menatap pria di depannya sekali lagi, masih belum sepenuhnya yakin apakah ini jebakan atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, untuk saat ini, IGD adalah satu-satunya sekutu yang ia miliki. Dan dalam situasi seperti ini, sekutu sekecil apapun bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Jack menghela napas panjang, menyadari bahwa pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Ini baru permulaan dari permainan mematikan yang sedang menunggunya di luar sana. Di dalam gubuk kayu yang remang-remang, Jack duduk di lantai sambil mengamati IGD yang tengah menuangkan air dari kendi tua ke dalam 2 cangkir. Udara malam semakin dingin, dan suara jangkrik di luar terdengar seperti alunan ketegangan yang mengiringi pelariannya. Jack masih belum sepenuhnya mempercayai pria ini, tapi untuk saat ini, dia tidak punya pilihan lain. IGD menyerahkan secangkir air kepadanya, lalu duduk bersila di seberangnya. "Dengar baik-baik," ujar IGD dengan nada serius. "Kau tidak bisa keluar dari pulau ini dengan cara biasa. Pelabuhan dan bandara sudah pasti diawasi. Satu-satunya jalan adalah lewat jalur yang mereka tidak duga." Jack menyesap airnya perlahan, berpikir. "Kau punya rencana?" tanyanya. IGD mengangguk. "Ada nelayan yang bisa membantu kita. Dia bukan orang sembarangan, dulu dia penyelundup, tahu banyak jalur rahasia di laut. Tapi dia tidak akan bergerak tanpa bayaran." Jack mendengus kecil. "Masalahnya, aku tidak punya uang sekarang. Semua barang berhargaku ada di penginapan, dan jelas aku tidak bisa kembali ke sana." IGD tersenyum tipis. "Aku sudah menduganya. Untungnya, aku tahu di mana kita bisa mendapatkan sesuatu yang cukup berharga untuk membuatnya mau membantu." Jack menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" IGD melirik ke arah luar jendela sebelum berbisik. "Ada sebuah gudang di dekat kota, tempat polisi menyimpan barang-barang hasil sitaan. Di dalamnya, ada banyak barang berharga yang mereka ambil dari turis-turis lain. Jika kita bisa mengambil sesuatu dari sana, kita bisa menukarnya dengan bantuan nelayan itu." Jack terdiam sejenak, mempertimbangkan risiko rencana ini. Menyusup ke dalam gudang polisi bukanlah hal yang mudah, apalagi sekarang mereka sedang memburunya. Tapi dia juga tahu, semakin lama dia bertahan di pulau ini, semakin besar kemungkinan dia tertangkap atau dibunuh. "Aku harap kau tahu apa yang kau lakukan," kata Jack akhirnya. IGD tertawa kecil. "Aku sudah hidup lebih lama dari yang kau kira, nak. Aku tahu bagaimana cara bermain dalam kegelapan." Jack mengangguk, merasakan adrenalin mulai mengalir di nadinya. "Ini gila, tapi mungkin ini satu-satunya jalan keluar." "Baiklah," katanya, bangkit dari duduknya. "Kita bergerak sebelum matahari terbit." Di luar, angin laut berhembus dingin, seakan memberi peringatan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang mudah. Tapi bagi Jack, tidak ada pilihan lain. Jika harus bertarung lagi, maka dia akan bertarung sampai akhir. Jack dan IGD bergerak dalam keheningan malam, menyusuri jalan setapak di antara hutan dan perkampungan. Langit masih gelap, tetapi di kejauhan, warna keperakan mulai muncul di cakrawala, pertanda bahwa fajar akan segera tiba. Jack merasakan jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena ia tahu bahwa ini adalah titik paling berbahaya dalam pelariannya. Jika mereka gagal mencuri barang sitaan dari gudang polisi, maka peluangnya untuk keluar dari pulau ini akan sirna. "Gudang itu ada di belakang kantor polisi," bisik IGD saat mereka berjongkok di balik dinding batu tua, mengamati bangunan sederhana namun dijaga ketat itu. 2 polisi berjaga di luar, keduanya bersenjata. Jack memperhatikan pola pergerakan mereka. "Mereka bergantian patroli setiap 5 menit," bisiknya. "Kalau kita bergerak saat mereka berbelok ke sisi lain, kita punya celah sempit untuk masuk." IGD mengangguk, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kawat kecil yang sudah dipelintir. "Kunci gudang itu bukan yang paling canggih," katanya dengan senyum tipis. "Asal kita bisa sampai ke pintunya tanpa ketahuan,
aku bisa membukanya dalam hitungan detik. Jack menatapnya penuh pertimbangan. Pria ini jelas bukan orang biasa. Saat kedua polisi itu akhirnya melangkah menjauh, Jack dan I Gede bergerak cepat. Mereka berlari melintasi halaman tanpa suara, menyelinap ke belakang gudang. I Gede segera bekerja pada gembok besi yang menggantung di pintu. Jack berdiri di belakangnya, mengawasi sekitar. Waktu terasa berjalan lebih lambat saat detik berlalu. Lalu, klik, gembok terbuka. Tanpa membuang waktu, mereka masuk ke dalam dan menutup pintunya perlahan. Di dalam gudang yang remang-remang, rak-rak kayu dipenuhi koper, barang elektronik, dan perhiasan. Ambil sesuatu yang kecil tapi bernilai tinggi, bisik I Gede. Jack mengangguk dan mulai mencari. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Jack dan I Gede membeku di tempat. "Hei, kau dengar sesuatu?" Suara seorang polisi terdengar, diikuti suara langkah yang semakin mendekat. Jack meraih sebilah pisau lipatnya, bersiap jika mereka harus bertarung. I Gede dengan cepat meraih jam tangan emas dan beberapa gelang perak dari salah satu koper, lalu memberi isyarat agar mereka segera keluar. Tanpa suara, mereka bergerak ke pintu belakang gudang, tapi saat Jack membuka celah kecil untuk melihat keluar, sorot senter tiba-tiba menyilaukan wajahnya. "Siapa di sana?" Suara keras menggema di udara. Tanpa berpikir panjang, Jack menerjang keluar dan langsung menghantam petugas. Itu dengan pukulan keras ke rahang. Polisi itu terhuyung, tapi sebelum bisa berteriak, Jack menekannya ke tanah dan membungkam mulutnya. I Gede bergerak cepat, mengambil borgol polisi itu dan mengikat tangannya ke belakang. "Kita harus pergi, sekarang," bisiknya. Dari kejauhan, suara langkah kaki lain mulai terdengar, lebih banyak polisi datang. Dengan napas memburu, Jack dan I Gede berlari ke kegelapan, membawa barang-barang yang bisa menyelamatkan mereka. Sekarang, mereka hanya punya satu tugas tersisa, menemui nelayan yang bisa membawa mereka keluar dari pulau ini sebelum semuanya terlambat. Jack dan I Gede berlari melintasi jalan setapak yang berbatu, napas mereka memburu di udara pagi yang masih gelap. Di belakang mereka, suara teriakan polisi semakin mendekat. Mereka tahu, setelah insiden di gudang tadi, seluruh aparat di pulau ini pasti sedang memburu mereka. Jack menggertakkan giginya, mereka harus mencapai dermaga sebelum semuanya terlambat. "Nelayan itu, kau yakin dia masih ada di sana?" tanya Jack sambil terus berlari. I Gede mengangguk cepat, "Dia tahu kita akan datang. Kalau kita bisa sampai ke perahu sebelum polisi mengepung tempat itu, kita punya kesempatan." Begitu mereka tiba di tepi pantai yang berbatu, Jack bisa melihat siluet perahu kecil yang berayun pelan di atas ombak. Seorang pria tua berkulit legam berdiri di dek, matanya waspada melihat mereka mendekat. "Kalian bawa barangnya." Suaranya parau, terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup di laut. I Gede melemparkan kantong kecil berisi perhiasan yang mereka curi tadi. Pria itu memeriksanya sekilas, lalu mengangguk. "Naik cepat," katanya singkat. Jack dan I Gede melompat ke dalam perahu tepat saat suara sirene mulai bergema di kejauhan. Lampu-lampu senter berkedip-kedip di antara pepohonan di tepi pantai. "Mereka datang," seru Jack. Pria tua itu tidak membuang waktu. Dengan cekatan, dia menyalakan mesin dan mulai mengarahkan perahu ke laut lepas. Ombak bergulung tinggi saat mereka semakin jauh dari daratan. Namun Jack masih bisa melihat bayangan polisi berlarian di bibir pantai, sebagian mulai menembakkan senjata mereka. Peluru menghantam air di sekitar mereka, membuat percikan tinggi yang menyilaukan dalam gelap. "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja," gumam Jack sambil merendahkan tubuhnya untuk menghindari tembakan. I Gede hanya tersenyum tipis. "Terlalu terlambat bagi mereka," katanya. "Begitu kita melewati batas perairan, mereka tak bisa berbuat apa-apa." Angin laut mencambuk wajah Jack saat perahu semakin menjauh. Di kejauhan, cahaya kota pulau itu mulai mengecil, digantikan oleh kegelapan laut yang luas. Jack akhirnya bisa menarik napas dalam-dalam, merasakan beban yang selama ini menekan dadanya mulai sedikit menghilang.
Dia menatap Igede, yang kini duduk dengan wajah tenang di sebelahnya. Aku tidak tahu siapa sebenarnya kau, tapi aku berhutang nyawa padamu, kata Jack. Igede hanya tertawa kecil. Kita semua punya musuh di pulau itu, jawabnya. Kau hanya kebetulan bertemu dengan orang yang juga ingin melihat mereka kalah. Perahu terus melaju di bawah langit yang mulai memerah oleh matahari terbit. Jack menatap Cakrawala, menyadari bahwa dia selamat untuk saat ini. Tapi dia juga tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir. Polisi di pulau itu tidak akan melupakan apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti, mereka akan kembali memburunya. Tapi untuk saat ini, Jack hanya ingin menikmati kebebasannya. Dengan napas lega, dia menutup matanya sejenak, membiarkan angin laut membawanya pergi dari neraka yang baru saja ia tinggalkan.